saudara-saudari semua. Pagi hari ini kita akan meneruskan untuk kontekstual Bible reading kita di Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Dipersilahkan. Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan pada anak-anakmu. Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya, serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantahan di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya
segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk ayat yang sudah dibaca di pasal yang ke-44. Kita melihat bahwa kemarin di pasal yang ke-44 piala Yusuf yang hilang, dan ketika dicari ternyata piala Yusuf ada ditemukan di karung milik Benyamin, dan Yehuda yang tampil untuk membela Benyamin dan mengatakannya kepada Yusuf bahwa apa yang di pasal yang ke-44 kemarin, kita di pasal yang ke-44 kita melihat bahwa piala Yusuf yang hilang, dan ketika dicari oleh Yusuf dan pegawai-pegawainya, ternyata piala itu didapati ada di karung milik Benyamin. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ketika ada yang hilang dan ketika itu ditemukan, maka siapa yang kedapatan mencuri piala itu, mereka harus tinggal dan menjadi budak di Mesir, dan otomatis berarti Benyamin akan tinggal di Mesir. Tetapi Yehuda tampil untuk membela dan memohon supaya Yehuda yang tinggal dan menjadi budak, dan Benyamin yang pulang kembali ke Kanaan, karena Benyamin adalah anak kesayangan dari Yakub itu sendiri, dan Yakub sudah kehilangan Yusuf dan hanya tersisa Benyamin. Tetapi di pasal yang ke-45 kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita melihat bahwa Yusuf tidak dapat menahan perasaannya lagi di depan semua orang yang berada di dekatnya. Dan dia berseru dan meminta supaya semua orang keluar dari situ, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf. Lalu dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan setelah itu dia menangis, ya Yusuf menangis keras-keras, dan suara tangisannya itu terdengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan di ayatnya yang ketiga Yusuf berkata bahwa akulah Yusuf, dan dia bertanya, masih hidupkah Bapa, masih hidupkah Yakub? Dan di sini terlihat di ayatnya yang ketiga bahwa saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Ya, mereka merasa takut kalau Yusuf nantinya akan membalas dendam, kalau takut akan berbuat jahat, sehingga mereka merasa takut dan gemetar menghadapi dia ketika Yusuf mulai memperkenalkan siapa dirinya. Lalu di sini Yusuf yang berinisiatif untuk datang mendekati saudara-saudaranya dan berkata, marilah dekat-dekat, dan dia mendekati mereka. Dan dikatakan bahwa akulah Yusuf. Sekali lagi dikatakan di ayatnya yang keempat, Yusuf memperkenalkan dirinya untuk yang kedua kalinya dengan mengatakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dan Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya dengan mengatakan, janganlah bersusah hati dan jangan menyesal karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf mengetahui apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa ketakutan kalau Yusuf akan berbuat jahat, membalas dendam, dan melakukan hal yang tidak baik karena saudara-saudaranya sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf. Tetapi Yusuf yang berinisiatif untuk mendekati, berinisiatif untuk mendekat kepada mereka dan menghibur hati mereka, dan mengatakan untuk tidak bersusah hati dan tidak menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Dan Yusuf juga menceritakan bahwa telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, ya. Seperti apa yang disampaikan di pasal sebelumnya bahwa ada 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kekeringan. Dan ini sudah 2 tahun ada dalam masa kelaparan, dan masih ada 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai.
Lalu di pasalnya, di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, ya kita melihat Yusuf mengatakan bahwa ketika dia ada di Mesir, itu adalah karena karya Allah, karena campur tangan Allah, karena rancangan Allah, di mana dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menyatakan bahwa ada karya Tuhan, ada rencana Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sendiri, di mana Yusuf yang berada di Mesir karena untuk menjamin kelangsungan keturunan keluarganya dan juga kelanjutan keturunan di bumi, dan juga untuk memelihara kehidupan keluarganya. Dan Yusuf melihat ini dari perspektif dan sudut pandang Allah. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Ya, ada campur tangan Allah, ada penyertaan dari Allah, dan bukan karena saudara-saudaranya, tetapi karena Allah itu sendiri. Dan Yusuf melihat ini sebagai perspektif, sebagai sudut, dan melihat ini sebagai dari sudut pandang dari perspektif dari Allah. Dan di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13, 9 sampai 13, dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kabar kepada Yakub ayahnya, untuk memerintahkan mereka segera kembali kepada Yakub dan mengatakan supaya mereka mengatakan bahwa ya Allah yang sudah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Ya, Yusuf sebagai orang kedua, yang orang penting di Mesir, di sini dikatakan segeralah kembali kepada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, bahwa Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Di sini Yusuf menginginkan supaya ya Yakub juga mengetahui bahwa ya Yusuf masih hidup, dan Yusuf sebagai seorang tuan atas Mesir, dan Yakub diminta untuk datang, tidak menunda lagi, dan menemui Yusuf. Dan di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa Yakub nanti akan tinggal di tanah Goshen, akan dekat dengan Yusuf beserta dengan anak, cucu, dan segala milik kepunyaannya, kambing domba dan lembu sapi. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun, dan masih ada dari 7 tahun, sudah berlangsung 2 tahun, masih ada 5 tahun, supaya jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Dan kamu telah dan Yusuf juga mengatakan, kamu telah melihat dengan mataku sendiri dan saudaraku Benyamin bahwa mulutku sendiri yang mengatakan. Jadi sampai di ayat yang ke-13 ya permintaan Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, dan meminta Yakub untuk tinggal di Goshen bersama dengan Yusuf, anak-anaknya yang lain dan cucunya, dan juga dengan segala milik kepunyaannya. Dan di ayatnya yang ke-13, dan ceritakanlah kepada Bapa ya segala kemuliaannya di Mesir dan segala yang telah kamu lihat, dan segeralah bawa Bapa kemari. Jadi untuk segera membawa Yakub ke tanah Mesir. Dan di ayat yang ke-14 sampai 15 di sini pemulihan relasi dari Yusuf kepada saudara-saudaranya, di mana di peluk leher Benyamin adiknya, dan dia menangis dan Benyamin pun menangis pula pada bahu Yusuf, dan Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan dia menangis sambil memeluk mereka, dan barulah mereka bercakap-cakap dengan dia. Ada pemulihan relasi, dan di mana di sini Yusuf yang datang kepada saudara-saudaranya, ada pengampunan, ada kasih, ada relasi yang dipulihkan, dan Yusuf yang datang kepada saudara-saudaranya dan
mencium dan ada percakapan yang terjadi di antara Yusuf dan Benyamin dan juga saudara-saudaranya. Lalu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23, Firaun mengetahui tentang peristiwa ini. Dia mendengar kabar bahwa ya saudara-saudaranya Yusuf datang, dan hal itu diterima baik oleh Firaun dan pegawainya, dan Firaun berkata kepada Yusuf untuk menjemput ayahnya dan seisi rumahnya dan membawa, dan Firaun juga akan memberikan apa yang paling baik yang berada di tanah Mesir dan akan mengecap kesuburan tanah ini, dan mendapat perintah bahwa membawa kereta dari tanah Mesir untuk menjemput anak-anakmu dan istrimu, jemputlah ayahmu dan dari sana dan datang kemari. Janganlah merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu. Dan demikian dilakukan oleh anak-anak Israel, dan Yusuf memberikan kepada mereka ya seperti perintah Firaun, memberikan yang terbaik dari tanah Mesir kepada Yakub dan keluarganya, dan Yusuf memberikan kereta untuk sesuai dengan perintah Firaun, dan juga kepada mereka bekal di jalan, yaitu kepada masing-masing sepotong pesalin, dan kepada Benyamin 300 uang perak dan 5 potong pesalin, dan juga kepada ayahnya ada 10 ekor keledai dimuati dengan yang paling baik di Mesir, dan 10 ekor keledai betina, dan dimuati dengan gandum, roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Di sini Yakub mengeksekusi dari Yusuf mengeksekusi perintah dari Firaun untuk memberi yang terbaik kepada ayahnya dan keluarganya, dan menjemput mereka untuk datang ke Mesir. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Yusuf melepas saudara-saudaranya dan berkata, janganlah berbantah-bantahan di jalan. Yusuf memberi pesan supaya mereka juga tidak bertengkar di jalan, tidak merasa ketakutan lagi, tidak saling menyalahkan lagi, dan ya kembali ke Mesir, bisa ke Kanaan dan kembali ke Mesir bersama dengan ayahnya. Dan di ayatnya yang ke-25 dan 24-25 mereka kembali dari tanah Mesir dan sampai di Kanaan, dan mengatakan kepada ayahnya, menceritakan seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf, untuk menceritakan bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, tetapi di ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 ya hati Yakub masih merasa dingin, dia nggak percaya karena ya saudara-saudara Yusuf ini sudah melakukan hal yang jahat sebelumnya. Ya Yusuf merasa jangan-jangan dibohongi lagi, tetapi ketika menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Yusuf dan melihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya dengan segala bawaan yang dibawa dari Mesir, dia bangkit semangatnya dan kata Yakub bahwa anakku Yusuf masih hidup dan aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Dan mula-mula Yusuf tidak percaya, tapi akhirnya percaya dan mau pergi ke Mesir. Dari perikop ini kita melihat tentang teladan dari Yusuf, yaitu melihat ya segala sesuatunya dari perspektif Allah dan senantiasa mempercayai Allah dalam setiap peristiwa dalam kehidupannya. Allah tetap baik, dan Yusuf juga tidak menyimpan dendam kepada saudaranya, ada pengampunan, ada kasih, dan ada penerimaan kembali. Dan di aplikasinya adalah Allah bertindak untuk memelihara umat yang dikasihnya dengan ya berbagai cara. Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang mengasihi dan menyakiti kita? Kiranya kita dimampukan untuk terus senantiasa mempercayai Allah dalam seluruh kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah lihat tentang Tuhan, dan Dia Tuhan layak disembah, ditinggikan, diagungkan karena segala yang terjadi dalam rencana dan kendalinya. Biarlah kita mau mengaplikasikan firman Tuhan ini, menghadirkan Kristus Tuhan dalam seluruh aspek dan mempraktekkan dalam wujud kasih pada sesama, orang-orang di lingkaran terdekat, dan menikmati relasi yang dipulihkan. Kita angkat pujian menyembah sebagai respons firman Tuhan.
kami menaikkan segala pujian hormat dan syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf berinisiatif untuk terciptanya pemulihan relasi di antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Biarlah Roh Kudus mampukan kami semua untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan meyakini bahwa Engkau Tuhan yang berkarya dalam seluruh dinamika hidup hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dan Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua anak-anak yang mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan rancangan Tuhan, perbuatan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan itu sungguh-sungguh berarti bagi kami semua. Terima kasih. Tolong kami semua untuk mengambil prakarsa dalam menghadirkan kasih Allah secara nyata melalui praktik mengampuni, melupakan segala yang jahat itu, dan hidup dalam pemulihan relasi. Nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita itu dialami bersama. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.